Domo minasan, halo. Watashi wa namai wa Rizky Agung Prabowo desu dari kelas Sanjo. Hari ini saya akan mempresentasikan yaitu sebuah pembelajaran dari pembelajaran yang saya pelajari itu dengan yaitu tiga buah bungkai. Yang pertama yaitu adalah bungkai pernyataan biasa. Nah, bungkai pernyataan biasa itu ada dua, yaitu adalah imas dan juga imaseng. Keduanya itu sebetulnya artinya sama, yaitu sebuah pernyataan. Yang membedakan pasti ya artinya. Salah satu contohnya yaitu adalah menggunakan imas ya. Budisan wa gakko ni imasu ka? Apakah saudara Budi ada di sekolah? Nah, kalau misalkan jawabannya itu ada, hai, imas, ya ada. Ya berarti itu artinya Budi itu ada di sekolah. Kalau misalkan tidak ada, iye, imaseng, tidak ada. Jadi ya Budi tidak ada di sekolah gitu kan. Simple. Ya simple banget itu. Oke. Untuk yang maseng itu sebetulnya pernyataannya sebetulnya sama, tapi ada yang sedikit berbeda, sedikit saja. Kita pakai contoh yang saya tadi ucapkan, contohnya dengan mengganti imas menjadi imaseng, yaitu Budisan wa gakko ni imasen ka? Nah, yang memiliki arti apakah saudara Budi tidak ada di sekolah? Oke, pasti jawabannya itu adalah bisa katakan iye imaseng kan? Bukan seperti itu. Dia menyatakan yaitu dengan arti maknanya itu apakah tidak ada di sekolah. Jadi dia menyatakan apakah Budi tidak ada di sekolah. Jadi kalau misalkan jawabannya Sumimasen menyatakannya itu hai imaseng. Ya, ya, tidak ada. Jadi dia menyatakan sebuah kebenaran bahwa apakah saudara Budi itu ada di sekolah? Iya, tidak ada. Jadi dia mengatakan iya tidak ada. Tidak ada di sekolah. Tapi kalau misalkan menyatakan negatifnya, tapi menyatakannya negatif, tapi maksud darinya menjadi positif, yaitu iye imas. Nah, terkadang hal kecil itu aja bisa mengecoh ataupun kita bisa membuat kita bingung. Ya, oke. Jadi itulah hal simple bungkai, yaitu pernyataan biasa. Jadi hal simple saja. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bungkai yang kedua. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Eh, Pembelajaran ini kita menggabungkan dua buah pembelajaran sekaligus, yaitu kata sifat dan juga kalimat pernyataan waktu ya. Jadi kita mulai dari kata sifat dulu. Kata sifat itu dia punya apa? Terdiri dari dua kata sifat, yaitu kata sifat i dan juga kata sifat na. Nah, salah satu contoh yang sebetulnya kata sifat i dan na itu sebetulnya kalian bisa lihat di buku Minani Honggo 1 di halaman 8. Nah, ciri-ciri khasnya yaitu kata sifat i dan na itu biasanya itu kata sifat i dia bisa dikatakan sekaligus seperti oki artinya oki ya artinya besar, cisai artinya kecil, dan atarashi itu baru. Pokoknya kata sifat i itu pasti di belakangnya itu adalah kata sifat i. Artinya belakangnya ini selalu ada i.
Ya kayak furui, terus i artinya baik atau bagus. Nah kalau kata sifat ta itu biasanya kat, dia sama dia punya di belakangnya ada huruf i seperti kata sifat i, tapi untuk kata sifat na itu bisa katakan kata sifat adjektif kalau nggak salah aku baca ya. Ya mohon maaf kalau misalkan salah pengucapan ya. Jadi intinya kata sifat na itu sebetulnya merupakan dari kata benda yang dijadikan menjadi kata sifat. Contohnya yaitu hansamu, artinya tampan. Nah, hansamu itu kalau ditambah nah ini jadinya dia menjadi sebuah kata sifat. Jadi intinya contohnya seperti itu. Nah, jadi eh, itulah sebuah saya paparkan yaitu dari sebuah kata sifat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kalimat dalam menunjukkan sebuah waktu. Waktu yang aku maksud yaitu adalah waktu pernyataan dalam bentuk lampau dan juga non lampau. Nah, ciri-ciri antara lampau dan non lampau itu sebetulnya cukup mudah sih ya. Kalau mode apa ya dalam bentuk lampau itu biasanya dia di belakangnya selalu ada namanya kata. Jadi kalau kalian menemukan kalimat itu di belakangnya itu ada ta, itu berarti dia menyatakan kalimat itu yaitu sebuah menyatakan waktu yang sudah berlalu, yang memiliki arti telah. Artinya kegiatan atau pernyataan sebuah kalimat itu sudah dilakukan yaitu di sebelum setelah dia melakukan sebuah tindakan atau aktivitas atau sebuah aksi ya. Sedangkan untuk yang non lampau biasanya dia langsung ke bentuk, umumnya itu biasanya langsung bentuk des. Ya, bentuk des, nggak tidak ada tak ataupun biasanya dia langsung bentuk des, bentuk des. Nah, artinya dia itu sedang melakukan atau sebelum melakukan sebuah tindakan, sebuah aktivitas atau sebuah aksi. Nah, salah satu contohnya itu dari kita ngambil dari sebuah kata sifat i yang digabungkan dalam sebuah pernyataan sebuah waktu, yaitu adalah seperti takai. Takai itu dari kata sifat i yang dimana kalau di bentuk positif ya, ini kita bentuk dalam positif, ini juga dalam bentuk waktunya itu kadang ada terbagi dua juga, ada bentuk positif dan negatif. Jadi ya ada bentuk positifnya yaitu adalah i des. Biasanya jadi kalau misalkan ada i berarti itu menunjukkan sebuah kalimat kata sifat i. Jadi i-nya itu ada ditambah des. Contohnya itu adalah takai des yang artinya mahal. Nah, selanjutnya yaitu dalam bentuk negatifnya, negatif non lampau ya, negatif non lampau. Oke. Dalam bentuk non lampaunya itu kata sifat i yang ada di belakangnya itu dihilangkan. Jadi seperti kata takai itu i-nya di belakang. Jadi dia ditambahkan kunai. Jadi kalau misalkan digabungkan yaitu menjadi takakunai. Artinya tidak mahal. Nah, salah satu contoh yang akan saya berikan yaitu adalah cetomate. Ini. Oke. Contohnya yaitu adalah furui. Furui yang artinya itu tua atau lama ya. Saya ngambil contoh yaitu dalam bentuk positif yang non lampau dulu ya, yang non lampau yaitu dari positif dulu. Contohnya yaitu adalah dari dalam bentuk non positif non lampaunya yaitu furui des. Contohnya kamera wa furui des. Kameranya tua.
Nah, dalam bentuk negatif non lampaunya yaitu adalah furui dihilangkan i-nya ditambah kunai jadinya furun kunai. Nah, contoh salah satu kalimat yang saya bikin itu adalah kamera wa furu kunai. Kameranya tidak tua, berarti ya kameranya nggak tua-tua amat itu kan, berarti ya bisa katakan ya masih tergolong bagus lah gitu kan, ya belum tua-tua gitu kan. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam bentuk yang lampau positif dari kata sifat i. Oke. Ya, dalam bentuk lampaunya itu di belakangnya itu selalu ada di akhiran huruf ta. Nah, rumusnya yaitu dalam bentuk lampau yaitu adalah kata sifat untuk kata sifat i-nya itu dihilangkan ditambah kata. Jadi kalau kalau digabungkan dalam di contoh di buku ini yaitu taka, yaitu artinya mahal, artinya kata telah mahal. Oke, yang artinya ya misalkan mungkin barangnya ini barang ini sudah mahal itu kan, telah mahal atau artinya sudah mahal itu kan ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita bentuk ke positifnya, sekarang kita bentuk ke negatifnya. Nah, negatifnya yaitu adalah kunai dalam bentuk sama seperti negatif lampunya yaitu kunai, tapi untuk kunai atau ada i-nya itu juga dihilangkan. Jadi artinya jadi kunakata. Jadi kalau digabungkan dengan takai dia menjadi taka kunakata, yang artinya telah tidak mahal. Artinya barangnya itu mungkin sudah tidak mahal lagi gitu kan. Tadinya itu harganya selangnya itu tiba-tiba saja harganya jatuh itu kan, mungkin ya. Oke. Nah, itu salah satu simpelnya. Nah, kita akan ambil lagi salah satu contoh yang saya bikin lagi masih pakai yaitu furui, yaitu adalah yang bentuk lampau. Nah, furui i-nya dihilangkan tambah kata. Jadi kalau dijadikan kalimat yaitu kamera wa furu kata. Kameranya telah tua. Ya, kameranya mungkin kamera masih dalam bentuk filmnya itu ya. Aduh, masih kangen sini kamera kayak gitu. Sayangnya kamera makin tua makin mahal sih. Oke. Terus selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bentuk lampaunya dalam bentuk negatif. Furu i-nya dihilangkan ditambah kunai i-nya dihilangkan tambah kata. Jadi furu kunakata. Dalam sebuah kalimat yang saya bikin yaitu adalah kamera wa furu kunakata. Kameranya telah tidak tua. Mungkin ya udah diperbaikin, udah direparasi atau jadi terlihat seperti baru gitu kan ya. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh dari kata sifat i yang digabungkan dengan dalam bentuk waktu lampau dan juga non lampau. Oke, kita akan masuk ke bagian yang bentuk kata sifat na. Oke, kata sifat na itu hampir sama sih kalau misalkan dijadikan kalimat bentuk waktu non lampau atau non lampaunya. Yang membedakan yaitu adalah untuk kata sifat na dalam bentuk lampau atau bentuk lampau, bentuk non lampau atau bentuk sekarang itu kata sifat na atau kata na-nya itu dicoret ya. Na-nya dihilangkan ditambah des.
contohnya yaitu ada yang di buku ini adalah Genki des, artinya sehat, ya. Oke. Dan dalam bentuk negatifnya yaitu adalah kata sifat na-nya dihilangkan ditambah dewa arimaseng, atau bisa juga menjadi ja arimaseng, atau bisa digabungkan dua-duanya itu menjadi dewa ja arimaseng. Jadi mana aja boleh aja, tapi tetap artinya sama, ya. Oke, salah satu yang dari contoh dari buku ini adalah Genki jarimaseng, artinya tidak sehat, ya. Ya tidak sehat, lagi sakit mungkin, ya, lagi pilek. Oke, selanjutnya yaitu adalah dalam bentuk lampaunya. Oke. Dalam bentuk lampau itu hampir sama seperti bentuk non lampaunya. Yang membedakan yaitu adalah di belakangnya itu adalah desta. Oke. Salah contoh yang ada di buku ini yaitu adalah kata sifat na-nya dihilangkan ditambah desta. Jadi kalau digabungkan menjadi sebuah kalimat yaitu Genki desta, artinya telah sehat. Artinya mungkin ya orangnya mungkin pulih itu kan dari sakit atau apa gitu kan. Nah, terus ada juga yaitu bentuk kasual ataupun bentuk sopannya. Kasualnya itu adalah data, dan sedangkan ini destanya itu adalah bentuk sopan. Jadi pilih yang mana aja, apa aja boleh, artinya tetap sama kok. Yang membedakannya itu adalah kalau data itu adalah bentuk kasar ataupun bentuk ya keseharian lah, sedangkan desnya itu bentuk sopan atau formal. Jadi yang mana aja boleh. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam bentuk negatif lampaunya, ya. Lampaunya yaitu adalah hampir sama seperti bentuk negatif rumus sebelumnya, yaitu negatif lampau. Yang non lampau yaitu kata sifat na-nya itu dihilangkan. Nah, kemudian dewa atau ja arimaseng desta, atau bisa juga menggunakan nakata. Jadi yang mana aja boleh, artinya kok sama kok. Yang bedanya sih yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek. Oke, salah satu yang dalam buku ini pakai yaitu adalah dewa nakata, ditambah dengan contohnya yaitu yang di buku ini yaitu adalah Genki dewa nakata, telah tidak sehat. Nah, oke, salah satu contoh buku dari yang saya bikin ini dalam bentuk lampaunya yaitu adalah Shizuka. Nah, salah contohnya itu Shizuka, ya. Jadi dalam bentuk bentuk non lampaunya jadi Shizuka des, artinya tenang. Kemudian bentuk lampaunya itu Shizuka desta, ya telah tenang, ya orangnya jadi tenang kan, dari sakit jadi tenang gitu kan. Kemudian non lampaunya itu kata sifat nanya dihilangkan menjadi Shizuka dewa arimaseng, jadi artinya yaitu tidak tenang, ya, was-was. Nah, kemudian yaitu adalah bentuk lampaunya yaitu Shizuka dewa nakata. Shizuka dewa nakata, telah tidak tenang, ya. Oke. Selanjutnya yaitu adalah di sini kalau kalian lihat di sini ada na sama dengan kb. Apa maksudnya? Sebetulnya kata sifat na itu sebetulnya merupakan dari kata benda
yang dijadikan kata sifat. Ya, jadi kalau kalian lihat ini apa di buku Mina Nihongo di bab 8 ini, di sini kata sifat nah itu nanya itu di dalam kurung, artinya di kurung ini. Contoh seperti hansamu. Kalau hansamu sebetulnya itu adalah artinya tampan ya, ganteng seperti saya. Amin ya. Oke, sebetulnya ini dalam itu dari kata benda yang dijadikan kata sifat dengan ditambahkan kata sifat. Nah, jadi semua bisa hampir semua yang ada di sini kata sifat yang ada ini adalah kata benda yang dijadikan sebuah kata sifat. Nah, ngomongin sebuah kata sifat, kata sifat salah satu contoh yang saya bikin dari yang dijadikan kata benda dalam bentuk negatif yang saya bikin itu yaitu adalah yang mana ya, oh ya sini, sini, oke. Kata sifat yaitu menggunakan kalau kali di sini ada namanya ada kata nai. Nah, nai sini sendiri itu punya arti sendiri yang artinya bukan. Jadi kata sifat itu dia menggunakan artinya yaitu tidak. Nah, sedangkan bukan sendiri yaitu menuju kepada kata benda. Nah, salah contohnya itu adalah yaitu seperti geng kijari maseng, artinya tidak sehat. Kalau misalkan jadi bukan sehat, ya nggak nyambung sih. Jadi bisa katakan ini artinya itu dia punya yaitu untuk kata bukan sendiri itu adalah untuk kata benda yang menggunakan nai. Salah satu contoh yang saya bikin yaitu adalah seperti ini. Kono jitensha janai. Ini bukan sepeda. Ya. Bukan sepeda. Jadi sebetulnya untuk kasusnya yaitu kata sifatnya atau disebut juga nakeyoshi itu sebetulnya kata yang dikata sifatkan dari kata benda. Oke. Selanjutnya yaitu adalah pembelajaran terakhir kita. Oke, pembelajaran terakhir yaitu adalah ijanai. Apa kalian nge sesuatu tentang arti ijanai? Kalau kalian pernah dengar di sebuah anime ataupun drama Jepang, mungkin ijanai, gitu kan? Nah, sebetulnya ini sendiri merupakan dari kata sifat i. Dari yoi, i, dari kata sifat i yang artinya baik ataupun bagus ya. Tapi kenapa ada janai? Janai sendiri itu merupakan dari kata negatif dari kata sifat. Nah, kok kenapa ini kata sifat i digabung ke dalam negatif kata benda? Ya, aku juga sendiri pun bingung gimana jelasinnya ya. Tapi kalau misalkan kata sifat i digabungkan dengan kata sifat na dengan nakyose dari bentuk negatif, maka kata sifat i-nya itu dijadikan kata benda. Nah, jadi kalau misalkan itu kok bisa itu kan ya. Ini sebetulnya aku cari-cari sumbernya itu masih samar sih gimana kata ini dapat kata-kata seperti ini, aku juga bingung gimana nya. Tapi kemungkinan besar ini merupakan kata dari sebuah
modernitas atau apa ijanai itu kan. Nah, oke. Kita langsung ke apa? Ke pembelajarannya ini. Ijanai memiliki arti yaitu banyak banget arti. Yaitu apakah baik, apakah bagus, baikkah, baguskah, lumayan ya, atau bisa pokoknya ijanai merupakan yaitu sebuah ungkapan memberikan yaitu sebuah menunjukkan es sebuah ekspresi atau apa menunjukkan inti gimana ya aku jelasin ya gini. Salah satu contohnya itu adalah lihat nih apa lihat nih baju ini bagus kah, apakah baik, apakah bagus, janai. Nah, seperti intinya dia menunjukkannya itu salah contohnya ya dari sebuah kata benda ya yang saya apa ungkapannya itu sebuah kata benda yang ditunjukkan kepada lawan jenis, artinya dia memberikan saran yaitu apakah ini benda ini bagus ataupun enggak. Sebetulnya enggak kayak apa ya kata benda juga sih, sepertinya ada kata-kata pilihan lain tergantung dari konteks apa yang dibicarakan oleh kedua oleh kita sendiri kepada lawan bicaranya. Oke, salah satunya yaitu adalah di sini yang saya contohkan di sini adalah kono shashin janai. Foto ini lumayan lumayan ya, atau apakah baik, apakah bagus, baikkah, baguskah, ya, apakah bagus ataupun lain sebagainya tergantung dari situasi, kondisi atau tindakan yang ada kita. Jadi ijanai itu sebetulnya itu adalah memberikan ungkapan sebuah pernyataan kepada lawan jenis tentang sebuah pernyataan, sebuah bisa berupa benda, barang ataupun sebagainya. Oke. Oke, itu saja yang saya bisa berikan sebuah pembelajaran, yaitu sebuah pembelajaran hari ini yang berdasarkan saya pelajari dari buku ini ya, dan juga tentu saja berdasarkan dari sumber dari buku ini, dari Minang nomor 1. Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sayonara. Bye bye.